Shalom para pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Yorsamosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema salah menggunakan. Bukan kehendakku, jadilah kehendak. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Ada orang bertanya begini, Pak. Kita mau tahu maksud tema ini apa kan? Mohon penjelasan dari Bapak. Silakan. Oke. Iya. Bukan kehendakku, jadilah kehendak. Iya. Itu sering dipakai orang dalam rangka menjaga mungkin supaya seperti menghargai Tuhan. Aku nggak punya kemampuan apa-apa, entah apa yang benar, entah apa yang perlu, Tuhanlah yang tahu semua. Maka dia bilang, bukan kehendakku, jadilah kehendak. Latar belakangnya yaitu dari Lukas pasal 22 ayat 42, baca dulu. Lukas pasal 22 ayat 42. Di sana Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku, jadilah kehendak. Oke, silakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan Yesus berkata, jika sekiranya mungkin ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Latar belakangnya ini ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani melihat apa yang akan terjadi. Bayangan kesukaran, bayangan kesulitan, bayangan parahnya yang akan dialaminya, itu membuat dia berkata, jika ada jalan lain menebus manusia itu tanpa aku harus mati begini, ya bolehlah itu dipakai. Karena Tuhan memang memakai Tuhan Yesus menjadi korban penebus dosa. Tapi Tuhan Yesus melihat itu sangat berat, maka dia berkata, jika sekiranya mungkin ada yang lain, ambillah cawan daripadaku, tetapi janganlah kehendakku itu, jadilah kehendak. Itu benar, ada rencana Tuhan, kemudian Yesus mau mengerjakannya, tetapi Yesus mau bukan lewat jalan itu, maunya jalan yang lain yang lebih mudah. Itu benar. Artinya perkataan bukan kehendakku, jadilah kehendakmu itu benar. Nah, tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, banyak orang misalnya sedang berdoa untuk orang sakit. Orang sakit itu sudah sekarat, maka dia berdoa, ya Tuhan, sembuhkanlah orang sakit ini, sembuhkanlah adikku, sembuhkanlah bapakku, sembuhkan yang seterusnya. Lalu ditambah lagi di akhirnya, bukan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Kira-kira berhubungan dengan orang sakit, apa kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Mari baca dulu Yeremia pasal 33 ayat 6. Ya. Firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan mendatangkan kesehatan kepada kamu dan akan menyembuhkan kau. Itulah kesukaan Tuhan. Itulah keinginan Tuhan. Itulah yang mau dilakukannya kepada kita. Jadi kalau kita minta sembuh, itu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan. Tak perlu lagi bilang, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kehendak kita mau sembuh, kehendak Tuhan pun mau sembuh. Lalu kenapa kita bilang jadi kehendakmu? Apa kira-kira kita nggak ngerti bahwa rencana Tuhan, keinginan Tuhan sembuh, sehingga kita mungkin berpikir mungkin saja ada rencana Tuhan mematikan. Kalau memang ada rencana Tuhan mau mematikan, ya cocoklah. Memang aku ingin sembuh Tuhan,
tetapi karena ku tahu rencanamu mau mematikan, ya jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Cocok, tetapi kan tidak ada rencana Tuhan mau mematikan. Tuhan bilang, aku akan mau menyembuhkan. Apalagi Yesus berkata dalam Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Coba. Yesus pasal 8 ayat 2 dan 3. Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Baca. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, Amin. ada orang berkata seperti tadi, kalau kau mau Tuhan, ya mungkin dia nggak ngerti siapa Tuhan Yesus, sehingga ragu dia, mau nggak dia. Begitu dia bilang, kalau mau Tuhan, kau bisa mentahirkan. Oh, dia bilang, aku mau, aku mau. Lihatlah, Yesus mau. Maka Yesus membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang mati bangkit, membuat orang buta melihat. Dan semua yang datang kepadanya, tidak ada yang tidak disembuhkan. Semua disembuhkan. Amin. Yang datang kepadanya. Kalau nggak datang, ya nggak sembuh. Nah itu. Jadi Yesus mau. Jadi kita nggak perlu ragu apakah Yesus mau atau tidak. Kita nggak perlu bimbang apakah keinginan Allahkah kita sembuh atau tidak. Keinginan Tuhan kita sembuh. Nah, baca lagi Yeskel 18 ayat 32. Yeskel 18 ayat 32. Ya. Firman Tuhan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Aku tidak berkenan kepada kematian. Dengan kata lain, aku tidak mau kau mati. Aku tidak suka kau mati. Nggak suka aku kau mati. Oleh karena itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi yang membuat orang mati tidak mau bertobat. Jadi siapa yang membuat dia mati? Bukan Tuhan. Dia yang tidak mau hidup. Kalau dia mau hidup kan bertobat. Tapi dia tidak mau bertobat, itu artinya dia tidak mau hidup. Lalu matilah dia. Kan gitu kira-kira. Gampang mengerti. Oke. Ada orang misalnya sedang kencang ya motor. Artinya motor ini sudah mau tabrakan lah. Takut lah. Supir mungkin ya mabuk atau bagaimana. Lalu dia berdoa, ya Tuhan, lindungilah kami sehingga tidak celakalah motor ini. Lalu dia tambahkan lagi, tetapi bukan kehendakku, jadilah kehendak. Keinginannya supaya motor itu tidak tabrakan. Tapi mungkin dia berpikir, ya mungkin juga Tuhan mau menabrakkan motor ini. Jadi aku sedia saja. Maka dia bilang, memang keinginanku supaya jangan tabrakan. Tetapi kalau kau menginginkan tabrakan, ya biarlah keinginanmu itu yang jadi. Jadi tabrakanlah, kira-kira begitu. Nah, apakah keinginan Tuhan juga tabrakan, celaka? Mari baca Mazmur 121 ayat 7. Mazmur 121 ayat 7. Ya. Firman Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu, dia bilang. Jadi Tuhan sudah mengatakan akan menjaga celaka. Jadi kalau kita berdoa supaya jangan terjadi celaka, ya sudah pas. Nggak perlu kita bilang, jadilah kehendakmu. Tak ada rencana Tuhan membuat celaka. Nggak ada. Ya kalau begitu, sudah pas. Nggak perlu bilang, jadilah kehendakmu. Baca lagi, Mazmur 91 ayat 11. Ayat 11. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, malaikatnya akan diperintahkannya menjaga kita di segala jalan kita. Itu sudah pasti. Jadi kalau kita bilang jagailah aku Tuhan, udah pasti, nggak perlu kita bilang jadilah kehendakmu, karena tidak ada kehendak Tuhan untuk mencelakakan kita. Yang ada ialah
mau menjaga kita. Nah, kira-kira begitu sama Sir. Iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pak dengan firman Tuhan ini? Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9, Yakobus pasal 4 ayat 15, Mazmur 94 ayat 11, Amsal 19 ayat 21, Filipi pasal 2 ayat 11, Roma pasal 9 ayat 16. Nah, mulai dulu ayat yang di atas. Yesaya berapa itu? Enggak usah dibuka. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 itu berkata begini. Setinggi langit dari bumi, demikianlah bedanya, tingginya rencanamu dengan rencanaku. Betul. Kalau kita dulu belum kenal Tuhan sungguh-sungguh, rencana kita sangat jauh bedanya dengan rencana Tuhan. Karena jauh bedanya, untuk itu perlu kita berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Semakin kita dekat kepada Tuhan, kita semakin tahu keinginan Tuhan apa. Keinginan Tuhan itu menginjil kita, memberitakan firman. Jadi kalau kita mau menginjil, berkatilah aku dalam penginjilan, ya udah cocok. Jadi semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin tahu kita, semakin sesuai keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Itu artinya kita disuruh Tuhan Yesus menjadi baru, menjadi lebih baru, menjadi lebih sesuai dengan Tuhan Yesus. Jadi perjalanan hidup kita dari hari ke hari diproses supaya menjadi serupa dengan Allah. Serupa dengan Khalifnya. Itulah Kolose pasal 3 ayat 10. Dibaharui dari sehari ke sehari supaya menjadi sama dengan Tuhan. Ya memang betul belum banyak yang sama, tapi sudah banyak yang sama juga. Dan untuk yang sudah sama itu, kita tak perlu lagi ragu bahwa Tuhan senang dengan keinginan kita. Oke, ayat yang lain. Yakobus pasal 4 ayat 15. Ya, di sana dikatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berdagang ke sana dan ke sini. Memang kalau berdagang ini, di Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Kemudian yang lain akan ditambahkan. Jadi kalau kita mau berdagang, mestinya kita dahulukan dulu mencari kerajaan Allah. Oleh karena itu belum pasti, maka dia bilanglah, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendakinya. Ya, di Matius 19 ayat 29 dia bilang, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan ladangnya. Ini kan bukan berarti prioritas ladang, belum tentu kehendak Tuhan ladang. Maka dia katakan setiap orang yang karena namaku meninggalkan ladangnya. Jadi kalau kita meninggalkan ladang karena mau menginjil, itu pas. Tapi kalau mengutamakan ke ladang daripada menginjil, harus kita pakai jika Tuhan menghendakinya. Dalam hal itu benar, yaitu Yakobus pasal 4 ayat 16 tadi. Terus berikutnya Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 itu, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah benar. Banyak rancangan manusia yang mungkin jahat, yang mungkin kurang benar, banyak. Lalu yang harus terjadi apa? Keputusan Tuhan. Dalam hal yang tidak tahu pasti, kita boleh berkata jika Tuhan berkenan. Oke, terus Mazmur 94 ayat 11. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan manusia, dan dikatakan di sana rancangan manusia itu rancangan sia-sia. Kalau rancangan manusia itu rancangan sia-sia, ya pasti Tuhan tidak setuju lah. Maka harus kita bilang jika Tuhan berkenan. Terus Roma 9 ayat 16 itu cerita tentang pemilihan, bahwa dikatakan tidak tergantung kepada usaha, tetapi tergantung kepada kemurahan hati Tuhan. Itu latar belakangnya
berhubungan dengan Raja Firaun. Raja Firaun itu dikeraskan Tuhan hatinya, walaupun Musa sudah bersungguh-sungguh untuk melunakkan hati Musa supaya hati Firaun memberi berangkat orang Israel dari tanah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hatinya. Dikatakan di situ bahwa Tuhan punya rencana lain untuk menunjukkan kebesaran Tuhan supaya orang kagum terhadap rencananya. Maka benar, setelah dengan berat dan mujizat yang besar mematikan anak sulung, maka kagumlah orang Mesir terhadap Tuhan. Dalam hal seperti itu, ada rencana-rencana khusus yang secara prerogatif Tuhan berdaulat atasnya. Dalam hal itu kita setuju. Tetapi kalau hal-hal yang sudah jelas bersifat umum seperti sakit, Tuhan senang kita sembuh. Oke, apa lagi? Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya, kita nomor 3. Ya. Apakah kesimpulannya dari semuanya ini? Nah, kesimpulannya gampang. Ada rencana Tuhan, ada program Tuhan, ada firman Tuhan. Jika rencana kita, jika yang mau kita kerjakan itu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan, ya tak perlu bilang jadilah kehendakmu. Tetapi jikalau rencana kita itu di pertengahan, belum tentu rencana Tuhan, belum tentu juga kebenaran, belum tentu yang lain, maka di sana kita bilang jika Tuhan menghendaki. Tetapi kalau sudah pasti itu benar, tidak perlu. Misalnya Tuhan tidak menghendaki kita mati. Banyak dia bilang, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Setiap ranting yang berbuah tidak akan dipotong, dibersihkan. Tapi ranting tak tidak berbuah, ya dipotong. Kan jelas. Berarti kalau orang mau menginjil, orang mau bertobat, orang sungguh-sungguh ikut Tuhan, enggak, Tuhan suka mematikannya. Kalau dia sakit, kita berdoa supaya sembuh, ya Tuhan suka dia sembuh. Tak perlu kita bilang, aku memang menghendaki Tuhan supaya sembuh, tapi jadilah kehendak. Artinya kalau Tuhan mau mematikan, ya matikanlah. Kan kira-kira begitu, ya itu tidak. Nah, demikian para pemirsa, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya. Karena para pemirsa, percayalah apa yang dikehendaki Tuhan supaya manusia semakin lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa ke minggu depan. Sampai Shalom. jumpa. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.